Bangsa Indonesia bisa menciptakan mahakarya 1000 tahun yang lalu berupa struktur bangunan yang rumit dan presisi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak lagi candi serta peninggalan fisikal lainnya yang membuktikan ketinggian ilmu konstruksi dan arsitektural bangsa Nusantara. Kemudian senjata tradisional Nusantara yang kebanyakan berupa senjata pendek dan tusuk, tidak tajam bahkan sisi kiri kanannya. Mengapa bangsa Nusantara bukan bersenjata sabet? Kita jelaskan sedikit tentang metalurgi persenjataan. Bangsa Viking muasalnya bangsa Arya. Di Eropa dulu pedangnya menggunakan bahan besi atau fero. Kemudian bangsa Timur Tengah, bangsa Cina juga pedang mereka menggunakan bahan fero atau besi. Katananya para samurai Jepang berbahan titanium, kuat dan lebih ringan. Dan semuanya material-material tunggal, bukan material campuran atau alloy dalam besi atau warangan tadi. Sementara senjata tradisional Nusantara bahannya terbuat dari campuran logam, bukan monologam, tapi logam campuran. Ada emas, ada platinum, ada baja, bahkan bisa 9 macam logam dalam keris atau badik atau rencong tadi. Dari mana saya tahu itu semua? Sahabat semua pasti tahu, saya dan kakak saya punya usaha kecil milik keluarga dan memang tidak dibesarkan karena kecintaan kakak saya akan seni aja kita ngutak-ngatik teknologi tadi, teknologi tradisional tentunya. Usaha tersebut menghasilkan litium, sudah 20 tahun berjalan dan kami ekspor ke Jerman dan Inggris. Dari mereka lah pihak Tiongkok, TCC, mengundang kami karena perusahaan kimia terbesar di Cina tersebut ingin litium dari kita yang sudah 2 tahun tidak kami layani permintaan tersebut karena alasan yang tidak bisa kami sebutkan di publik saat ini. Di belakang bengkel kami tersebut ada alat elektrolisis yang berbasis anoda, katoda, pengurai metal. Suatu hari kami gantung keris keluarga tersebut direndam dan dinyalakan listrik tersebut kira-kira 3 minggu lamanya. Apa yang terjadi 3 minggu kemudian? Clean, bersih, terurai. Ada warna kebiruan busa buih di atas permukaan air tadi. Ada yang ke bawah jatuh, ada yang menempel di anoda. Biasanya menempel adalah tembaga yang disebut anoda slime. Yang jatuh warnanya keputihan mengkilap. Yang kesemuanya kita kumpulkan, kita keringkan, kemudian kita bakar di furnace dengan suhu tinggi. Yang di bawah tadi adalah platinum oxide. Yang mengambang adalah gold, murni, emas. Semoga hal ini menjawab lagu karya Sunan Kalijogo yang ada kata-kata emas kumambang, emasnya mengambang. Ya sudah, untuk seterusnya Anda pikir dewe ya. Jadi kembali ke cerita tradisional Nusantara. Mengapa senjata tradisional Nusantara tidak terbuat untuk sabet? Jawabannya, kalau dibuat pakai 9 bahan metal, ya jadi berat. Mending senjata tusuk, itu pun tumpul kiri kanannya. Lah ngasahnya pakai apa? Pernah nggak Anda melihat ngupas mangga pakai keris? Ngupas mangga pakai badik masih mungkin karena tipis. Tapi ada nggak yang mengupas buah tadi pakai keris? Ada orang nggak tajam kiri kanannya. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, karena itu senjata tradisional bangsa Indonesia diperlakukan seperti pusaka di semua wilayah. Ya memang karena mahal barangnya. Kembali ke sejarah Nusantara, sumber daya alam yang berlimpah tadi, terutama mineral, Gajah Mada tahu memanfaatkannya untuk mempersatukan Nusantara. Wali Songo memakainya untuk mempersatukan umat, dan Presiden Soekarno memakainya untuk mempersatukan kekuatan nasional melawan imperialisme. Lalu ada pertanyaan, setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk Majapahit itu pudar, setelah Soekarno yang membangun Indonesia menjadi negara terkuat di Katulistiwa itu pudar atau selesai masa jabatannya, Indonesia saat ini mengapa menjadi negara di tengah-tengah saja? Mengapa Indonesia menjadi negara mediocre? Apa karena orang pinter, free thinkernya tidak mendapat porsi bermain? Para inventor banyak dibatasi, para pembaharu reformer nggak banyak bisa bergerak karena aturan dan ketidakberpihakannya negara. Apa karena semua aturan-aturan negara tadi seakan untuk kepentingan sekelompok orang dan pesanan pebisnis asing-asing? Inovasi penemuan tidak banyak yang mendunia. Saat ini Indonesia ini negara pengekor bukan, negara imitator bukan, negara inovator bukan. Mau kemana nih arahnya? Kita ini hanya jadi pasar aja ya. Kita mencoba mengingatkan, bangsa besar bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena letak geografisnya, bukan karena siapa temannya, tapi bangsa besar karena pemimpinnya visioner dan membangun sumber daya manusianya maksimum, bebas berkarya. Kemudian pemerintahnya membangun infrastruktur sesuai potensi anak bangsa. SDA, sumber daya alam, dan letak geografi yang strategis itu hanya bonus. Jangan terbalik, mentang-mentang sudah punya sumber daya alam yang banyak, punya letak geografis yang strategis, terus jadi sombong. Dunia butuh Indonesia gitu. Tidak begitulah. Who, siapa, lebih penting daripada what atau apa. Saya ingat pesan kakek saya, seorang kiai kampung, berkata, siapa yang kamu kenal lebih menentukan jalan hidupmu daripada apa yang kamu tahu. Siapa Indonesia? Mana revolusi mental yang
6 tahun sudah berjalan ini. Malah terbelah dua bangsa ini sejak 2017 zaman Pilkada Jakarta dan Pilpres. Sampai saat ini luka menganga. Ke depan, maukah kita bantu negara ini selesaikan perbedaan, bangun peradaban, berani mendengar sesuatu yang beda, berani menerima pendapat ilmu lain dari otot pengetahuan yang lain, siap berbeda berdasarkan ilmu, berani lengser seperti staf sus milenial ketika salah, berani tanggung jawab atas seluruh hutang yang diambil atas nama pemerintah ketika nanti sudah tidak menjabat, ternyata anak cucu nggak dapat apa-apa malah nanggung kewajiban besar. Bayi baru merocot saja sudah dibebani hutang 14 juta yang ternyata semua itu tidak sanggup dibayar oleh anak cucu kita. Bener deh, kalau hutang produktif di akhir jabatanmu pasti lunas. Kalau hutang nggak tahu juntrungannya di akhir jabatan malah meludak. Siapa yang mau nanggung? Naik malah jumlah hutangan dan kewajibannya. Pokok dan bunganya naik di akhir jabatan. Siapa yang mau bayari, bos? Partai pendukung, fansmu, buzzer rupiah mau bayarin itu semua. Kok nggak takut ya sama tanggung jawab yang nanti melekat ketika tidak menjabat lagi? Wahai yang terhormat politikus, suatu hari Anda tidak berkuasa lagi karena kalian pasti tergantikan. Kalian nanti tua seperti juga saya nanti. Kalian nanti tidak berguna juga. Kalian dilengserkan juga. Kok nggak takut ya buat keputusan yang memberatkan rakyat? Pejabat-pejabat ini nanti ketika tidak menjabat. Mantan pejabat tertinggi BUMN kemarin buat hutangan haram jadah gedenya. Mana buktinya kalau jadi produktif sekarang? Semua BUMN karya-karya itu berhutang semua saat ini. PLN bahkan 600 triliun hutangnya. Gila, itu aset negara atau perusahaan yang nanggung? Ujung-ujungnya negara yang harus nombokin ini semua. Pejabatnya anjrit, bos-bos BUMN hartanya masih asik, gajinya gede, jamnya bisa miliaran. Mengapa enak-enak nggak nanggung atas keputusan yang dulu kalian buat? Jadi solusinya bagaimana? Mumpung masih panjang masa jabatan, mumpung corona masih dimainkan para globalis, mumpung Trump mau bedil Cina, mumpung Tiongkok kumpulin semua arsenal senjata-senjata ke pantai timur. Begitu saling serang, peluru Tiongkok bisa memusnahkan armada laut Amerika dan peluru Amerika bisa meluluh lantakan kota-kota di timur Tiongkok. Mau si Sontoloyo ini bantu kan? Ada syarat, ganti semua pemain liga utamanya, bos. SDM pengganti dan sistem baru masuk. Bagaimana? Kalau SDM yang masih ada sekarang di liga sekarang ini, kalau strateginya juga masih kayak sekarang ini, ya monggo dilanjut deh. Kita ini tipenya penyerang soalnya, nggak tahan main bertahan.